Shiba Inu adalah salah satu crypto meme yang sempat viral pada masanya, dan sekarang gimana nih nasibnya? Teman-teman masih ada nggak yang hold Shiba Inu? Kalau ada, boleh dong tulis di kolom komen kenapa teman-teman masih bertahan untuk hold Shiba Inu. So, langsung aja kita bahas untuk perkembangan terbaru dari Shiba Inu. Nah, untuk harga terkini sebenarnya Shiba Inu lagi ada penurunan hampir sekitar 2% ya tadi pada saat video ini dibuat. Dan overall sih sebenarnya untuk Shiba Inu masih berada di peringkat 2 besar berdasarkan dari sektor crypto meme. Dan posisi nomor 1 nggak lain dan nggak bukan udah pasti Dogecoin, teman-teman ya. Sekarang Shiba Inu diperdagangkan di level 0,00002126. Dan untuk kapitalisasi pasar ini masih di 12,53 miliar. Seperti kita tahu ya, pada saat Shiba Inu sempat mencapai level ATH, kapitalisasi pasarnya itu hampir menyentuh 50 miliar US dollar, teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang setengah juga nggak ada gitu ya dari kapitalisasi pasar pada saat si Shiba Inu tuh mencapai level ATH-nya. Pertama kita akan bahas dulu perkembangan terkini dari sisi newsnya. Kira-kira Shiba Inu ada berita apa nih sebelum kita lanjut ke analisa teknikalnya. Jadi memang baru-baru ini teman-teman dilansir dari blognya Satoshi Kusama yang merupakan salah satu developer ataupun pengembang dari Shiba Inu. Mereka tuh merilis salah satu project terbaru yang disebut dengan Y Combinator. Dan si Y Combinator ini ada hubungannya juga nih dengan penciptaan utility baru di ekosistemnya Shiba Inu yang ada kaitannya dengan nama token baru yang kita sebut dengan Trade ya. Trade, dan katanya ada newborn juga teman-teman, dan itu bisa menambah utility terbaru dari Shiba Inu. Nah, kalau misalnya teman-teman cek di sini ya, katanya sih Y Combinator ini dimaksud untuk menambah dan meningkatkan ekosistem terbaru dari meme coin Shiba Inu, teman-teman. Jadi mereka tuh pengen nambah semacam kegunaan dari si token bond yang sebelumnya seperti kita ketahui kan token bond ini bisa dipakai ya untuk bertransaksi ataupun melakukan berbagai kegiatan di Shibarium alias blockchain layer 2 Shiba Inu. Selain itu juga mereka ada salah satu project namanya tuh 36 Chambers of Tech. Jadi memang di dalam 36 Chambers of Tech itu mereka berfokus untuk menciptakan kayak kecerdasan buatan atau AI, game Web3, dan ada solusi identitas terdesentralisasi gitu teman-teman ya. Nah, selain itu dari Y Combinator juga setelah aku baca-baca, mereka tuh dirancang untuk mempercepat adopsi dari teknologi Shiba Inu, teman-teman. Jadi katanya sih mereka pengen mendukung biar supaya pengembang itu jauh lebih tertarik gitu ya dan bisa memanfaatkan Shibarium lebih maksimal lagi gitu teman-teman ya. Dan salah satu tujuan utama diciptakan Y Combinator dan juga teknologi dari 36 Chambers of Tech tadi itu katanya mereka pengen memperkenalkan salah satu tujuan yang namanya tuh Powered by SHIB. Nah, itu adalah merek utama ya yang dibangun di dalam teknologi Y Combinator yang dibahas tadi teman-teman ya. Powered by SHIB itu dari segi fungsi sebenarnya mirip-mirip seperti Powered by Google ya. Jadi teman-teman tuh kayak bisa mencari sesuatu gitu dan memasukkan kata kunci di dalam Powered by SHIB. Tapi ini pakai teknologi 36 Chambers of Tech tadi ya yang kita bahas, dan itu kalau kita simpulkan semuanya tuh satu kesatuan di dalam Y Combinator tadi teman-teman. Nah, jadi pada intinya project utama yang saat ini sedang dikembangkan itu ada Y Combinator dan juga token Trade ya yang sebenarnya udah lama nih mereka kembangin dan mereka rancang, dan baru-baru ini kita bisa lihat itu semua sudah mulai dirilis ya satu persatu. Salah satunya adalah token Trade. Nah, jadi nanti kemungkinan besar token yang bakal digunakan di dalam ekosistem Shiba selain ada bond, ada juga Trade, teman-teman. Di mana Trade ini punya kepanjangan ya, transactional reward for engagement and access token. Jadi kayak semacam dikasih insentif gitu, teman-teman ya, per minggunya biar supaya itu bisa menambah keterlibatan orang-orang terhadap ekosistemnya Shiba Inu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen baca lebih lanjut nih mengenai project Y Combinator dan juga token Trade, fungsinya apa di dalam Y Combinator ini, kalian bisa buka aja blognya Satoshi Kusama ya untuk postingan terbarunya di tanggal 11 Januari 2025. Tadi kan memang untuk Y Combinator ini ada hubungannya dengan token Trade ya. Jadi Trade ini nanti bakal diberikan sebagai insentif gitu bagi orang-orang yang terlibat di dalam project ini. Nah, tapi apakah token Trade itu sudah diluncurkan
diluncurkan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat juga nih ya, di akun X-nya Shiba, ini sekarang Shiba Inu juga ganti nama nih teman-teman ya. Profilnya tuh diganti mungkin untuk memberikan announcement ya ke orang-orang bahwa sekarang ini mereka lagi fokus ke project barunya, yaitu trade yang memang sebenarnya diluncurkan hari ini teman-teman ya. Ini kita bisa lihat informasinya 2 hari yang lalu, mungkin ini di 12 Januari ya, sekarang di 14 Januari itu sudah dirilis, yaitu token trade yang tadi kita bahas ya. Jadi kurang lebih di sini untuk token-token yang ada di ekosistem Shiba itu ada SIB, ada Bond ya, kemudian ada list juga, dan satu lagi ada trade. Jadi kurang lebih ada 4 ya token yang tergabung di dalam ekosistem Shiba ini. Kalau teman-teman cek di sini trade itu udah masuk ke coin market cap ya. Jadi dia udah masuk ke peringkat 4.385. Harganya sih sedikit lebih mahal ya teman-teman dibandingkan Shiba Inu di 0,00227. Dan market cap-nya masih kecil banget ya di 6,8 juta US dollar karena memang dia baru banget kan dirilis. Dia juga punya total maksimal supply di 3,33 miliar trade ya. Ini harganya lagi mengalami kenaikan teman-teman. Pada saat video ini dibuat udah ada kenaikan 23,30%. Dan bisa dibilang trade ini masuk ke dalam ekosistem Shiba. Terus dia juga punya utilitas ya. Sekali lagi disclaimer ya teman-teman, di sini aku sama sekali tidak merekomendasikan untuk teman-teman membeli atau menjual apapun itu ya. Jadi di sini murni hanya sekedar sharing informasi aja. Nah, jadi itu teman-teman ya untuk informasi dan juga berita terbaru seputar ekosistem Shiba. Sekarang kita akan sama-sama membahas tentang analisa harganya. Oke, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya, Shiba Inu memang sudah mengalami kenaikan yang fantastis sekali teman-teman sejak pertama kali dia dirilis pada sekitar bulan Agustus di 2020. Nah, seperti kita ketahui ya, Shiba Inu tuh sempat mencapai level ATH-nya itu pada sekitar bulan November 2021. Lalu dia mengalami koreksi, bukan koreksi lagi ya, lebih tepatnya ini kayak bear market ya, sepanjang 2022, 2023, dan 2024 dia mulai ada recover. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya untuk pola Shiba Inu lebih ke arah pembentukan symmetrical triangle, teman-teman ya. Jadi ini polanya tuh mirip seperti Ethereum juga. Dan untuk secara skenario sebenarnya di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan Shiba Inu tuh ada demand zone yang harus di-keep ya. Apabila demand zone ini nggak bisa di-keep teman-teman, maka skenario yang aku buat ini akan terjadi. Kurang lebih Shiba Inu akan mengalami penurunan hingga sekitar 23% lebih dari level harga yang sekarang. Kemungkinan besar bisa mencapai level 0,000016 sampai dengan 0,00015 teman-teman ya. Dalam tanda kutip, jika Shiba Inu kehilangan area support ataupun kehilangan demand zone di level 0,00020 sampai dengan 19 teman-teman, maka skenario ini bisa terjadi. Nah, ketika skenario ini terjadi teman-teman, Shiba Inu akan mengalami drop sekitar 23% lebih, lalu akan ada pantulan hingga kemungkinan besar itu bisa membawa Shiba Inu breakout dari resisten terbarunya yang terbentuk itu di 0,000032. Ada possibility Shiba Inu dapat kembali ke level ATH-nya teman-teman ya, di level 0,0008. Dan setelah itu mungkin akan ada koreksi, lalu dia bisa memantul kembali teman-teman hingga breakout, mungkin bisa mencapai level ATH terbarunya. Nah, ini skenario pertama yang bisa kita gambarkan ya teman-teman. Apabila Shiba Inu kehilangan level support di 0,20. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Shiba Inu justru malah bertahan di area yang sekarang yaitu 0,20 sebagai level support. Nah, ini kan kita bisa lihat juga saat ini Shiba Inu cukup struggle juga ya. Apabila saat ini dia bertahan di atas support ini teman-teman ya, maka dia ada possibility untuk mengalami pantulan kembali. Dan kemungkinan besar skenarionya akan terjadi seperti ini teman-teman. Ini kalau misalnya dia bertahan di level support yang sekarang yaitu 0,00019 sampai 20, tidak kehilangan support itu, maka akan ada pantulan lebih tinggi lagi dari Shiba Inu. Nah, cuma kalau dia kehilangan area support ini, dia closing semisal ya di bawah 0,20 sampai 0,19,
ada kemungkinan skenario pertama tadi akan tercipta, yaitu dia akan mengalami drop sekitar 23% lebih, lalu memantul dan kemungkinan besar akan ada breakout dari pola symmetrical triangle ini teman-teman, yang kemungkinan besar dapat membawa Shiba Inu ke level ATH terbarunya. Jadi overall sebenarnya Shiba Inu tuh masih dalam pergerakan yang cukup bullish ya. Meskipun kita lihat di sini Shiba Inu masih dalam kondisi koreksi dari segi time frame kecilnya, tapi overall kalau kita lihat secara keseluruhan Shiba Inu tuh menyimpan sebuah potensi besar gitu ya. Dan ini juga pastinya dipengaruhi oleh kondisi Bitcoin teman-teman. Apabila mungkin Bitcoin sudah mulai ada recover balik lagi ke 100.000 lebih ya, mungkin kita akan melihat pantulan pada Shiba Inu juga. Jadi untuk saat ini kita masih pantau ya untuk perkembangan dari harga Shiba Inu, apakah dia akan bertahan di atas level support atau justru breakdown. Kalau dia breakdown ya mungkin kita akan melihat skenario pertama akan terbentuk ya. Tapi kalau tidak ada breakdown dan justru di sini bouncing ya, mungkin kita akan melihat skenario kedua ini teman-teman ya, yaitu Shiba Inu akan mantul lagi ke level 0,3 sampai breakout mungkin bisa mencapai ATH sebelumnya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih itu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa disclaimer, ini bukan saran keuangan tapi murni hanya sekedar sharing informasi dan opini pribadi aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel aku. Follow sosial media aku yang lainnya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.